Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saat ini pun Allah sedang melihat gerak-gerik kita di tempat ini. Yang Maha mendengar, saat ini pun Allah sedang mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Yang Maha menyaksikan, yang selama ini menggerakkan detakan jantung kita, mengalirkan darah dalam tubuh kita, memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Sekarang kita berada di alam dunia. Alam rahim sudah kita lewati, alam ruh juga sudah kita lewati. Setelah alam dunia ini, kita akan melanjutkan perjalanan ke alam barzah. Kemudian terjadilah hari kiamat. Setelah kiamat ada alam mahsyar. Satu alam dikumpulkannya manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir masa dalam kondisi tidak berpakaian. Di alam mahsyar ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam mahsyar ini suami tidak akan lagi bertanya kabar istrinya, istri tidak akan juga menanyakan kabar suaminya. Orang tua tidak akan lagi nanya kabar anaknya, anak juga tidak akan bertanya kabar orang tuanya. Semuanya sibuk memikirkan amalan masing-masing. Saya selamat atau tidak? Yang ada dalam pikiran setiap orang adalah bagaimana caranya mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan di dunia. Semua yang ada dalam pikiran orang itu adalah bagaimana agar dosa-dosa yang ada ini dikurangi, bagaimana azab yang akan diterima itu dikurangi, bahkan diampuni dan secepatnya diberikan keselamatan. Oleh karenanya pada saat itu la yanfa'u malu wala banun, harta tidak dapat memberikan kemanfaatan, anak keluarga juga tidak bisa memberikan kemanfaatan. Dalam riwayat disebutkan setiap orang pada saat itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta bantuan kepada Nabi Adam alaihissalam, minta agar Adam melobi Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan hukuman, kemudian juga mengurangi dosa. Tapi Nabi Adam alaihissalam tidak bisa, ada kesalahan juga beliau. Semua orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris juga tidak bisa memberikan bantuan. Kemudian orang-orang itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh juga, saya pun memikirkan anak Kanaan, mikirkan istri yang tidak mau diajak untuk bisa memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kemudian berbondong-bondong datang kepada Nabi Hud.
datang ke Nabi Saleh, tidak bisa juga. Kemudian orang itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa juga. Datang kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, sampai kepada Nabi Isa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Nabi itu ada 124.000 nabi, Rasul ada 313 Rasul. Cuman yang wajib diketahui cuman 25. Ribuan nabi tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada umat yang ada di alam mahsyar. Ratusan Rasul tidak ada yang bisa memberikan bantuan di alam mahsyar nanti. Cuman satu saja yang bisa memberikan bantuan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita agung-agungkan selama ini, Nabi yang selama ini kita membaca dalam solat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka, keselamatan untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkahnya. Meminta agar Allah memberikan keselamatan pada Nabi, terus-teruskan mencurahkan keselamatan, kebaikan. Dan kebaikan, rahmat, berkah itu akan kembali kepada kita yang meminta kepada Allah agar Nabi diberikan keselamatan, rahmat, dan berkah itu. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya riwayat sana masih sekian. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ketika dilahirkan dalam kondisi yatim, ayahnya sudah tiada. Dalam umur 6 tahun ibunya pun tiada. Kemudian tinggal sama kakeknya pun tiada. Tinggal sama pamannya. Nabi yang sudah terbiasa hidup susah, nabi yang terbiasa hidup mari, tetapi anak yatim tersebut berhasil menggemparkan dunia, merubah dunia dari kejahiliahan kepada Islam. Apa bentuk syafaat Nabi kepada umatnya? Pertama, umatnya yang mempunyai dosa banyak, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurangi dosanya. Umatnya yang berada dalam azab neraka, dengan syafaatnya dipercepat untuk diangkat dari neraka. Umatnya yang dalam kondisi mengantri untuk masuk ke surga, dipercepat untuk masuk ke surga. Umatnya yang sudah berada di dalam surga, ditambah terus kenikmatan surga tersebut. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun orang yang sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mengenal lebih dalam akan muncul rasa cinta. Maka ketika mendengar kata Muhammad, ada getaran-getaran khusus, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan sembarang nama. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyar salawat. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali saja,
minimal Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minimal itu, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk dia 10 kebaikan. Ya, tambahannya, jika orang bersalawat 10 kali 100 kebaikan, jika 100 kali 1000 kebaikan. Terus apakah boleh orang tuh mengamalkan wirid salawat banyak? Boleh, silahkan saja, amalan bagus. Yang kedua, setiap orang yang tahu keutamaan salawat dan setiap orang yang tahu kedahsyatan hari kiamat, setiap orang yang tahu kedahsyatan nanti di alam mahsyar, pasti berlomba-lomba ingin dekat dengan orang yang bisa menolongnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu caranya itu adalah memperbanyak sholawat. Apa kata Nabi? Inna aqrabakum alayya yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti adalah mereka-mereka yang paling banyak bersolawat kepada aku. Solawat. Apa itu solawat? Solawat itu adalah salah satu bentuk amal ibadah dengan cara mengagungkan Nabi, kemudian mendoakan Nabi, ya, dan keselamatan, kebaikan doa tersebut akan kembali kepada orang yang membacakan solawat tersebut. Jadi untuk pembacaan solawat itu bukan sembarang bacaan, tetapi ini merupakan bacaan-bacaan yang sakral, ya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fa inna sholatakum tablughuni haitsu ma kuntum." Sholawatlah kalian, karena sholawat yang kalian bacakan itu akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Walaupun kita tidak berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak berada di Masjid Nabawi di Madinah, kita ada di satu tempat di wilayah Asia Tenggara di Indonesia, kita bersolawat akan langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Solawat, ucapan salam, ucapan penghormatan akan langsung. Kemudian setiap orang punya masalah, setiap orang punya problem, ya. Kalau yang hadir sempat ini punya masalah tidak? Yang hadir di tempat ini punya masalah tidak dalam hidupnya? Wah, banyak kelihatan wajahnya, wajah penuh masalah gitu kan. Ada masalah ekonomi, masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kerjaan, pokoknya masalah penyakit, pokoknya banyak. Sehingga setiap orang itu pasti banyak meminta kepada Allah dengan berdoa. Dan kata Rasulullah SAW, ketika seseorang berdoa kemudian didahului dengan sholawat, maka hijab antara dirinya dengan Allah itu terbuka. Ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliya da'i alan nabi. Doa itu mahjub, doa itu terhijab, ada penghalang sampai dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita menyusun beberapa teks doa. Biasanya teks doa-doa yang disusun itu diawali dengan sholawat. Betul. Mari kita berdoa, angkat tangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dahulu ini sholawat. Kemudian puji-pujian kepada Allah, Asmaul Husna, hamdas syakirin, hamdan na'imin, atau alhamdulillah. Kemudian mengucapkan Asmaul Husna, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Alim. Puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Walaupun sebenarnya boleh aja langsung ketika doa itu, tetapi jika seandainya diawali dengan ada seperti itu boleh. Ya samalah seperti Bapak Ibu ketika datang ke rumah orang, tujuannya itu mau pinjam uang. Pernah enggak Bapak Ibu datang ke rumah orang tujuan untuk meminjam uang? Atau ke teman pinjam uang? Apakah ketika datang langsung ke rumah langsung ngomong pinjam uang? Kan enggak.
ngobrol-ngobrol dulu, kemudian muji-muji dulu gitu. Sudah lama baru terakhir ngobrol 2 jam, selanjutnya to the point, seperti itu ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW itu manusia biasa. Cuman bedanya dia mendapatkan wahyu. Akan tetapi ternyata beliau itu diberikan kekhususiaan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Ada di dalam satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama Nusantara, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab Maraqil Ubudiyah fi Syarhil Bidayatil Hidayah, menyebutkan ada setidaknya 10 kekhususiaan, 10 keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair itu ya, lam yahtalim qatu toha mutlaqan abadan wa matat aba aslan fi madad zaman min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatan abadan fi jismil hasan bi khalfihi ka amam ru'yat dat walai wa atharu baulin minhu fil ahlan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wal zillahu fi syab'id onin katafahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati zabatin hadhil khasa'is kun aminan min dinarin wasra'in wa min mihan. Apa katanya? Lam yahtalim qat toha mutlaqan abada. Ini pengetahuan yang al-fakir rasa belum banyak yang tahu dan jarang dibahas. Kebanyakan kan umum saja. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah gitu kan. Ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Ini pemahaman yang sudah kita dapatkan dari semenjak kecil. Yang Al-Fakir sampaikan ini tambahan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah berihtilam, tidak pernah mimpi basah, ya. Baik beliau itu sebelum diangkat jadi nabi ataupun setelah diangkat jadi nabi, betul-betul dijaga syahwatnya, ya. Kalau manusia biasa sudah biasa itu ihtilam itu. Bahkan di dalam kitab Safinah ya disebutkan bahwa ihtilam itu salah satu alamat al-bulugh, tanda balig ya. Tanda balig itu mimpi basah. Orang anak muda, laki-laki, perempuan belum 15 tahun sudah mimpi basah, udah balig. Baru 10 tahun sudah mimpi basah, itu sudah balik ya. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Pertama. Kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman. Beliau itu Nabi kita Muhammad SAW belum pernah menguap sepanjang masa. Belum pernah menguap sepanjang masa, ya. Nguap itu ada pada manusia biasa. Kita pernah nguap, bukan pernah lagi, sering. Sebelum pengajian nggak nguap, tapi pas pengajian nguap gitu kan. Sebelum sholat nggak nguap, tapi ketika sholat nguap lagi. Entah dalam sholat berapa kali kita nguap, godaan itu kan. Sebelum baca Quran nggak nguap, pas baca Quran nguap gitu. Tutup,
Bahkan ada riwayat menyebutkan ketika nguap itu ya kita berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi bukan sekedar ngantuk-ngantuk saja gitu kan, namun ada hal-hal lain gitu. Nanti ada bab khusus ya, itu lebih detail lagi. Itu ada satu kitab yang namanya itu Syama'il Muhammadiyah, menjelaskan tentang ciri fisik karakter dari Nabi Muhammad SAW, fisik-fisiknya, kebiasaannya, gambarannya seperti itu. Tapi apa ya? Selanjutnya yang ketiga, min huddawabu falam tahrub. Binatang-binatang itu tidak lari ketika Nabi Muhammad SAW lewat ataupun mendekat. Binatang buas apapun, kalau Nabi mendekat, hewan-hewan tersebut terdiam, tertunduk gitu. Seperti dalam kisah hijrah ya, Nabi Muhammad SAW, unta langsung tunduk, tunduk. Jangankan hewan-hewan, terkadang dalam satu riwayat disebutkan itu ketika Nabi kita Muhammad SAW awal-awal bangun Masjid Nabawi itu kan tiang-tiangnya pakai pohon, kemudian juga sederhana. Kemudian sang Nabi membangun semacam mihrab. Biasanya Nabi itu memegang tiang, dan pada saat Nabi berkhutbah ya, di mimbar tersebut terdengar suara tangisan. Ternyata itu adalah pohon. Kenapa sebabnya? Karena sudah tidak dipegang lagi. Wah, ini dalam bab mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu banyak. Nabi bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari gitu kan. Kemudian insyaqqal qamar, bulan terbelah gitu. Kemudian juga tentang pohon yang nunduk. Itu banyak, mungkin banyak yang belum pernah mendengar atau mempelajari juga. Itu ada mukjizat Nabi. Bahkan disebutkan ada sekitar puluhan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian selanjutnya keempat, wa ma waqa'at dzubabah abadan fi jismil hasan. Tidak pernah seekor lalat pun hinggap di tubuh beliau yang indah itu. Tidak pernah seekor binatang kecil pun, lalat, nyamuk yang hinggap di tubuh Nabi Muhammad SAW. Ya bagaimana mau hinggap? Tubuh Nabi itu suci, harum, keringatnya saja harum. Terkadang ada sahabat yang berbondong-bondong untuk mendapatkan tetesan keringat Nabi Muhammad SAW, dijaga. Biasanya kan lalat itu hinggap di tubuh yang kotor, kadang keringat gitu. Kalau Nabi udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih, harum gitu, sehingga tidak ada seekor lalat pun yang hinggap, nyamuk pun tidak ada. Kemudian selanjutnya keberapa sekarang? Kelima, bi khalfihi ka'amam ru'yata sabatat. Beliau mampu mengetahui sesuatu yang ada di belakangnya sama jelasnya seperti seakan-akan berada di hadapannya. Kalau kita mandangkan ke depan aja, tapi kalau Nabi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu apa yang ada di belakangnya, bisa melihat dengan jelas dengan izin Allah. Ada kajiannya Pak, panjang. Baik. Yang keenam, wala atharu baulin minhu fil ilan. Keenam itu, bekas air seni beliau tidak pernah terlihat di permukaan bumi. Allahu Akbar. Langsung hilang gitu saja, baik itu air seni atau kotoran. Dijelaskan dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha setiap masuk ke tandas di mana sebelumnya itu dimasuki Nabi,
pasti tandas itu wangi harum, tidak berbau. Ya, kalau beda dengan kita gitu kan ya, saking kotornya zat-zat dalam tubuh kita ya berbau. Tapi kalau Nabi tidak, luar biasa. Kemudian selanjutnya ketujuh, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Qalbuhu, hatinya itu lam yanam, tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun mata terpejam. Kita tidur mata terpejam, hati pun tidur. Tapi kalau Nabi mata terpejam seperti tidur, tapi hatinya dia tidak tidur, tetap banyak memikirkan umatnya. Ketujuh, kedelapan, wala yarzillahu bisyamsi dzu fatanin. Artinya beliau itu tidak berbayang meskipun berjalan di bawah terik matahari. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berjalan pasti ada bayangannya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbayang. Ya, diberikan kekhususian. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah menulis bab tersebut dengan khasais, kekhususan. Ini kekhususan, kespesialan seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan selanjutnya gitu, tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Kemudian selanjutnya kesembilan, katafahu qad allata qauman idza jalasu. Dua pundak beliau itu selalu terlihat lebih tinggi dari pundak orang-orang yang duduk bersama beliau, senantiasa terlihat menonjol. Walaupun tingginya sama, tapi ketika para sahabat melihat kumpulan-kumpulan orang dari kejauhan, maka senantiasa langsung mengetahui itu sosok Nabi Muhammad SAW yang agak tinggi, baik itu dalam majlis, kemudian dalam perangan, ataupun dalam event-event tertentu Nabi kita Muhammad SAW. Yang selanjutnya yang ke-10, ingdal wiladati safiyadha bimakhtatin. Ketika dilahirkan ke alam dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah berada dalam kondisi telah dikhitan. Telah dikhitan. Ini adalah kekhususiannya. Udah dalam kondisi dikhitan. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan hadhil khasais fahfazha takun aminan min syarrin narin wa sarakin wa min mihan. Ini merupakan khasais, kekhasan, kespesialan Nabi kita Muhammad SAW. Hendaklah memahami, menghafalnya, insya Allah dalam kondisi aman. Karena kan kita ini disibukkan dengan hal-hal yang terkadang kurang berfaedah. Banyak menghafal yang tidak bermanfaat, ya. Sedangkan menghafal tentang biografi Nabi itu penting. Menghafal syair-syair tentang madah itu pujian-pujian kepada Nabi penting juga. Termasuk juga hal-hal terkecil yang emang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita juga sesuatu yang penting. Karena dengan menghafalnya menjadi sebaik-baik kesibukan dan akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ditanya, apa tanda-tanda seseorang itu cinta kepada Nabi? Sama seperti pertanyaan apa tanda-tanda cinta orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum jika seseorang sudah terkena jatuh cinta, ya, misalnya seorang laki-laki senang pada seorang perempuan atau perempuan senang pada seorang laki-laki gitu ya, biasanya kan suka ingat pada yang dicintai gitu, ingat terus
kadang kebawa-bawa mimpi. Makanya tadi sore saya mengisi pengajian ibu-ibu di satu tempat di bandara gitu kan, tentang mimpi bertemu Nabi. Ya bisa aja orang itu bisa bermimpi bertemu Nabi. Pertama apa? Ketika dia sudah mengenal Nabi, mempelajari tentang fisik-fisik Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya emang kecintaan kepada Nabinya kuat gitu kan. Biasanya orang yang kita cintai kuat dan banyak kita pikirkan akan ke bawah-bawah mimpi, betul. Orang senang kepada seseorang, ke bawah mimpi. Ingat kepada orang yang kita cintai sudah tiada, ke bawah mimpi. Mau ujian, anak-anak sekolah, ke bawah mimpi ujiannya gitu. Karena saking sibuk. Ketika orang kecintaan kepada nabinya itu memuncak, ya, bergelora, maka akan terbawa itu mimpi itu. Dan rezeki Allah. Siapapun orang yang bermimpi ketemu Nabi, ya betul, karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi pelajari dulu itu biografi, ya, perdalam pengenalan tentang Nabi Muhammad SAW supaya semakin tambah kecintaannya itu. Jadi kembali pada yang tadi, tanda orang cinta itu biasa suka ingat pada yang dicintai, kemudian suka menyebut nama yang dicintai, kan gitu, nyebut gitu nama. Kemudian kalau orang yang dicintai itu disebut bergetar, ada getaran-getaran khusus, getaran-getarannya beda gitu. Kemudian selanjutnya rindu gitu, ingin bertemu yang dicintai, rela melakukan apa saja demi yang dicintai, dan tidak mau mengecewakan yang dicintai kepada Allah gitu. Seseorang dikatakan mahabbatullah, ada rasa cinta kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, baik itu dalam kondisi sendiri, dalam kondisi banyakan, ingat terus pada Allah, tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun ingat Allah, susah ingat Allah, senang ingat Allah, kaya ingat Allah, dalam kondisi fakir pun ingat Allah. Kemudian selanjutnya senantiasa rindu ingin bertemu Allah, disebut nama Allah pun ada getaran-getaran khusus apabila sudah sampai kepada derajat tertentu itu, dan tidak mau mengecewakan Allah. Pokoknya apapun yang Allah lakukan ridho aja apalah, dan rela melakukan apa saja demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang cinta kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa ingat kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Cara ingatnya itu harus terus memperdalam pengenalan biografi Nabi Muhammad SAW. Ingat terus pada Nabi. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka langsung ada getaran-getaran tertentu, langsung refleks bersolawat. Karena kata Nabi apa? Orang yang paling pelit, sepelit-pelitnya orang adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Al-bakhil kullal bukhlil ladzi dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, sebenar-benarnya pelit itu adalah orang yang ketika disebut nama Muhammad tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nyebut gitu kan. Kemudian selanjutnya rindu ketemu Nabi, ya, ada rasa kecintaan tertentu. Kemudian tidak mau mengecewakan Nabi Muhammad SAW dan rela melakukan apa saja demi Nabi Muhammad SAW. Makanya wajar seseorang itu dikatakan akan dapat kenikmatan ibadah. Tahap pertama itu dia harus berjuang menjadikan Allah sebagai yang paling dicintai di atas segala-galanya. Level kedua, menjadikan Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu kan? Ada tiga hal yang apabila tiga hal tersebut ada, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya ibadah. Salah satunya itu adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma
menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai di atas segala-galanya, ya. Tapi ketika seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya itu di bawah, maka ada hal-hal yang lain yang lebih dicintai, maka pasti susah untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya keimanan, seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan, bagi orang-orang yang paham, mendengar kata Muhammad itu langsung yang ada itu madah, pujian gitu kan, sholawat. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, bahkan salah paham, bahkan baca literatur dari yang tidak benar, yang ada adalah kebencian kepada sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kenapa di tempat kita sosok Nabi itu dipuji-puji, ya, kemudian didoakan, tapi di tempat yang lain kok ada yang menghina-hina Nabi, sampai ada orang yang membuat karikatur Nabi kita Muhammad SAW, digambar karikatur yang jelek, difitnah, dituduh, ya. Ternyata tuduhan-tuduhan kepada Nabi itu bukan saja dari semenjak dulu, dari dulu 14 abad yang lalu Nabi kita tuh dituduh sebagai kadzab, pendusta, dituduh sebagai sahir, tukang sihir, dituduh sebagai orang yang marid, ya, orang yang punya penyakit ayat, dituduh dengan pendusta. Ternyata tuduhan itu sampai sekarang masih ada. Buktinya di tempat-tempat tertentu, terutama di barat, ketika mendengar kata sosok Muhammad itu yang ada tuh kebencian aja. Makanya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, rame itu ada gambar karikatur Nabi Muhammad SAW, sampai ada demo di mana-mana itu pelecehan pada Nabi Muhammad. Itu merupakan salah satu bentuk gambaran mewakili bahwa ternyata ada sebagian orang yang sampai sekarang itu masih ada yang membenci, karena mungkin baca sejarahnya dari sumber yang tidak jelas, atau mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad SAW dari orang yang benci juga. Makanya di barat itu, kata seorang pakar, seandainya Islam tidak dijelek-jelekan, kemudian seandainya sosok Nabi Muhammad SAW tidak dijelek-jelekan, niscaya setengah penduduk barat, bahkan setengah penduduk Eropa tuh semuanya itu adalah Islam semua itu. Cuman sayang sampai sekarang masih ada ternyata orang-orang berpandangan negatif, buat karikatur, gambar yang jelek, gambar Nabi Muhammad, nauzubillah, pakai sorban, di sininya dinamit, diterangkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan teroris. Gambar Nabi Muhammad SAW, nauzubillah, tangan kanan pegang Quran, tangan kiri pegang pedang, menyebarkan Quran dengan pedang. Itu kan fitnah, gambar jelek itu. Kemudian gambar sosok Nabi Muhammad di belakang itu perempuan, ternyata perempuan Nabi Muhammad itu perempuan. Itu kan fitnah juga. Kalau benar apa yang dituduhkan, mungkin yang akan dinikahi Nabi itu gadis-gadis semua gitu kan. Tapi kan ternyata tidak. Yang dinikahi Nabi itu janda-janda semuanya. Yang gadis cuma satu, yaitu Aisyah, ya. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa aja? Khadijah, janda. Istri Nabi yang lain Zainab binti Khuzaimah, itu janda juga, janda dari kemudian selanjutnya ada lagi istri-istri Nabi yang lain seperti Aisyah, itu gadis. Selanjutnya Habs, gitu kan ya. Kemudian Sofia, Maimunah. Selanjutnya adalah Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah. Itu semua adalah janda. Dan Nabi menikah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak pribadi yang nol. Barakallahu li wa lakum. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mungkin ya, siap salat Isya saja. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.